Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sriani, dosen PKN STAN. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan partnership. Apa saja yang akan saya bahas di sini? Yang pertama adalah terkait dengan karakteristik partnership, kemudian akuntansi pembentukan partnership, berikutnya adalah pembagian laba atau rugi partnership, kemudian likuidasi partnership, dan laporan keuangan partnership. Karena pembahasan ini lumayan banyak, sehingga saya bagi menjadi 4 video. Di bagian yang pertama ini, saya akan membahas terkait dengan karakteristik partnership dan akuntansi pembentukan partnership. Baik, sebagaimana kita kenal bahwa entitas usaha itu bisa berbentuk perseorangan, bisa persekutuan, bisa korporasi, dan bisa LLC. Di mana yang membedakan dari keempat bentuk ini yang paling utama adalah di dalam komposisi modalnya. Untuk perusahaan perseorangan, modelnya adalah dari satu orang saja. Kemudian untuk persekutuan, modelnya merupakan kumpulan modal dari beberapa sekutu. Untuk korporasi, modelnya berasal dari penjualan saham. Untuk LLC ini merupakan entitas bisnis yang memanfaatkan keunggulan dari persekutuan dan keunggulan dari korporasi. Akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan LLC nanti pada pembahasan terpisah. Saya masuk ke materi partnership. Partnership adalah persekutuan dua orang atau perusahaan perseorangan atau lebih. Kelebihan dari partnership ini adalah modelnya lebih besar daripada modal perusahaan perseorangan. Kemudian keahlian manajemennya juga lebih bagus karena biasanya partnership ini merupakan kumpulan dari orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu bergabung menjadi satu di dalam partnership. Kelemahannya apa? Kelemahan dari partnership adalah umurnya terbatas. Artinya, ketika ada satu orang anggota partnership meninggal atau bahkan ada masuk anggota baru, itu partnership dikatakan bubar. Kemudian, kewajibannya tidak terbatas. Artinya adalah ketika partnership ini bangkrut, masing-masing anggota bertanggung jawab sampai dengan kekayaan pribadinya. Berikutnya adalah kepemilikan bersama. Artinya, modal yang disetorkan ke dalam partnership itu menjadi milik bersama dari seluruh anggota partnership itu sendiri. Jadi, yang punya modal itu nggak bisa memanfaatkan modal ataupun aset yang sudah dimasukkan ke dalam partnership. Di sini masing-masing anggota dari partnership merupakan agen terpisah, artinya bisa mewakili partnership dalam melakukan transaksi-transaksi atau aktivitas hukum lainnya. Ini yang tadi saya sampaikan di depan bahwa LLC menggabungkan kelebihan korporasi dan persekutuan. Kemudian pemiliknya bukan disebut sebagai anggota tetapi disebut sebagai member. Berikutnya adalah member merupakan kesepakatan operasi. Untuk keperluan pajak mengikuti kebijakan dari partnership. Berikutnya, umur LLC terbatas kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Member LLC mempunyai kewajiban terbatas. LLC harus mempunyai Article of Organization. Karakteristik dari partnership. Ini merupakan kumpulan dari individu, tadi sudah saya sebutkan pada saat kita mendefinisikan tentang partnership, bahwa partnership itu bisa dibentuk dari satu orang pribadi dan satu orang pribadi lainnya bergabung menjadi satu, tetapi bisa juga satu orang pribadi bergabung dengan satu perusahaan perseorangan, atau bisa juga satu perusahaan perseorangan bergabung dengan perusahaan perseorangan yang lainnya. Kemudian mutual agency, tadi saya sudah sebutkan juga bahwa di sini masing-masing anggota bisa bertindak mewakili partnership. Kemudian umurnya terbatas, jadi ketika ada anggota yang masuk atau anggota yang keluar, di sini partnership dikatakan bubar. Bubar dalam artian hukumnya, tetapi untuk
ekonominya sebenarnya tetap berjalan, tetapi harus dibuat kesepakatan-kesepakatan yang baru menyesuaikan dengan anggota yang baru tersebut. Unlimited liability, kewajibannya tidak terbatas. Jadi apabila partnership bangkrut, anggota dari partnership ini bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya. Terakhir adalah kepemilikan bersama. Jadi harta yang sudah disetorkan ke partnership menjadi milik bersama. Partnership dibuka berdasarkan partnership agreement. Apa saja yang harus dimasukkan ke dalam partnership agreement ini? Di sini minimal harus memuat nama dan kontribusi modal dari masing-masing partner. Kemudian hak dan kewajiban partner. Kemudian dasar pembagian laba bersih dan rugi bersih. Penyisian untuk penarikan aset, prosedur untuk mengajukan sengketa, kemudian prosedur untuk penarikan atau penambahan partner, hak dan kewajiban partner yang masih hidup dalam hal ada partner yang meninggal. Nah, saya langsung masuk ke akuntansinya. Ada 4 akuntansi untuk partnership, yaitu akuntansi pada saat pembentukan, akuntansi pada saat pembagian laba atau rugi, akuntansi pada saat pembubaran, dan akuntansi pada saat likuidasi. Pada video kali ini, saya akan membahas akuntansi pada saat pembentukan partnership. Baik, saya langsung ke contoh. Ilustrasinya di sini adalah Arolvi dan TC, saya akan baca A dan T untuk berikutnya, menggabungkan perusahaan perseorangan mereka menjadi sebuah partnership. Berikut posisi aset sebelum penggabungan. Kas untuk A itu book value-nya adalah 8.000, untuk T 9.000. Sementara fair value-nya tentunya sama dengan book value-nya, karena ini adalah masalah kas. Kemudian equipment atau peralatan. Book value-nya adalah 5.000, sementara fair value-nya adalah 4.000. Akumulasi penyusutan untuk peralatan, book value-nya adalah 2.000 minus, dan fair value-nya tidak ada. Kemudian account receivable, book value-nya T, itu 4.000, dan fair value-nya juga 4.000. Allowance for doubtful account, A tidak ada, T 700, kemudian fair value-nya adalah 1.000, sehingga totalnya seperti itu. Sebelum saya masuk ke bagaimana jurnal untuk pembentukan partnership, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan pengakuan dari masing-masing aset maupun kewajiban yang akan dimasukkan ke dalam partnership. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ada kas. Kas tentunya dinilai sebesar nilai nominalnya. Jadi di sini kalau kita lihat book value sama dengan fair value. Kemudian untuk equipment ini yang harus kita perhatikan, equipment dinilai sebesar nilai yang disepakati atau fair value tanpa menyajikan akumulasi penyusutan, atau sering juga disebut disajikan sebesar netnya. Kemudian untuk account receivable, receivable dinilai sebesarkan fair value atau nilai yang disepakati. Apabila kita menggunakan metode allowance, berarti allowance-nya ini juga harus dimasukkan ke dalam pencatatan. Gitu. Apabila nanti hutang juga akan dimasukkan ke dalam partnership sebesar nilai yang disepakati oleh seluruh partner. Nah, untuk jurnalnya sendiri seperti apa? Kita lihat untuk jurnal A. A tadi adalah memasukkan kasnya sebesar 8.000, berarti kasnya kita debit sebesar 8.000. Kemudian equipment-nya sebesar nilai yang disepakati di sini adalah 4.000 tanpa akumulasi penyusutan. Kemudian di sini berarti modal dari A adalah sebesar 12.000. Bagaimana dengan T? Kita coba lihat. T menyetorkan kas sebesar 9.000. Kemudian account receivable-nya yang disepakati adalah 4.000, sama antara book value dengan fair value. Kemudian allowance-nya adalah sebesar 1.000 nilai yang disepakati, sehingga T capital-nya adalah 12.000.
Nah, demikian untuk pembahasan terkait dengan pembentukan partnership. Bisa saya simpulkan yang perlu kita ingat bahwa yang dicatat di dalam pembentukan partnership ini baik aset maupun kewajiban adalah sebesar nilai yang disepakati. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di bagian kedua dari partnership, yaitu pembagian laba dan rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.